Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Amalia, mencoba mereview sebuah buku yang berjudul Quranic Study Sources and Method of Scriptural Interpretation, di bagian Hegadic Exegesis. Baik, bermula dari latar belakang, kita ketahui bahwa agama Islam tentu sangat berpengaruh dalam dinamika studi Islam, terutama Al-Quran. Dan perihal ini banyak ditemukan penelitian berupa pendekatan berbasis studi Islam yang dilakukan oleh akademika Muslim maupun orientalis. Nah, adapun berkembangnya studi Islam di Barat ini lebih pesat daripada berkembangnya studi Islam yang dilakukan di masyarakat Islam itu sendiri. Nah, hal ini disebabkan oleh politik dan ideologi. Dan para orientalis barat sendiri banyak memberikan dampak penting untuk memaknai Islam secara komprehensif bagi masyarakat muslim. Sebagaimana kita ketahui, orientalisme adalah sebuah kajian yang dilakukan oleh ilmuwan barat yang condong pada ambisi geografis pada dunia ketimuran dan serta konferensif. Mereka menyibukkan diri dengan mengkaji hal-hal yang berbau dunia ketimuran. Ini disebabkan beberapa faktor seperti motif keagamaan, keilmuan, kemudian persoalan ekonomi, dan yang terakhir ini ada faktor politik. Dan ahli barat yang mempelajari dunia ketimuran ini baik dari segi bahasa, peradaban, sastra, dan agama, ini disebut sebagai orientalis. Nah, menurut Faizur Rahman, kajian Al-Quran di kalangan orientalis di era modern ini dapat dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama itu kajian yang menelusuri keterpengaruhan terhadap tradisi Yahudi dan Nasrani dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, kajian yang bertujuan merekonstruksi susunan kronologis dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, kajian yang menjelaskan isi dari Al-Quran, baik keseluruhan maupun hanya sebagian aspeknya saja. Nah, adapun salah satu orientalis yang terkenal, yang tentunya beliau juga merupakan salah seorang dosen dan penulis yang produktif, yang bernama John Wasworth, yang mana beliau ini telah menghabiskan sisa masa karir akademiknya di School of Oriental and Africa Studies dengan beragam karya ilmiahnya. Nah, Wasworth ini dikenal sebagai sejarawan yang berfokus pada kajian Islam dan Al-Quran. Nah, dia sendiri mengkategorikan dirinya sebagai kelompok orientalis yang berpegang pada skeptik diskredit. Karena pikiran John Spock ini cenderung bertendensi melakukan pemaksaan terhadap kajian Al-Quran, karena mungkin ini disebabkan oleh pengaruh orientalis sebelumnya seperti Joseph Schat dan Ignaz Goldziher yang lebih awal mengkaji teks agama Islam seperti Al-Quran dan hadis. Maka kajian-kajian yang dilakukan John Spock ini seputar kajian terhadap tafsir Al-Quran dan sejarah Islam itu sendiri. Sebagaimana tertuang dalam karya Jones yang berjudul Quranic Study ini adalah karya yang paling terkenal di antara karya-karyanya yang lain. Quranic Study ini menjadi salah satu tren baru bagi banyak sarjana dalam mengkaji sejarah Al-Quran. Nah, Al-Quran sendiri kita ketahui telah mengarungi sejarah panjang, yaitu selama 14 abad lebih sejak pewahyuan. Nah, dimulai dari penerimaan pesan ketuhanan Al-Quran oleh Nabi Muhammad yang kemudian disampaikan kepada generasi pertama Islam yang telah menghafal dan merekamnya secara tertulis. Dan memang sehingga saat ini pun Al-Quran masih menyimpan banyak misteri dalam berbagai tahapan perjalanan sejarahnya. Dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan kajian dan metode Hegadic Exegesis yang digunakan John Wasworth dalam menafsirkan Al-Quran. Agar penelitian ini terarah, maka penulis merumuskan dua pokok yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini. Kemudian ada pun rumusan dan tujuan maupun tujuan kajian daripada penelitian ini adalah bagaimana pandangan John Wasworth mengenai metode penafsiran Al-Quran terdahulu, kemudian bagaimana pandangan serta metode Hegadic Exegesis yang digunakan John Wasworth dalam penafsiran Al-Quran. Kemudian ya langsung karena berangkat dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini juga adalah sebagai berikut, yakni memaparkan pandangan John Wasworth mengenai metode penafsiran Al-Quran terlebih dahulu, kemudian memaparkan pandangan dan metode Hegadic Exegesis yang digunakan John Wasworth dalam penafsiran Al-Quran. Adapun
Adapun, metode kajian, dalam penulisan makalah ini, itu dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif melalui studi kepustakaan dengan meninjau dan mencari data, baik berupa jurnal, buku, maupun literatur yang ditelaah oleh peneliti terdahulu, sebagai pembanding, penguat, serta pembeda dari penelitian yang sedang ditulis ini. Nah, tahapan penelitian ini dilaksanakan dengan menghimpun sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder, yang mana penelitian ini dilakukan klarifikasi data berdasarkan formula penelitian. Dalam metode penelitian ini, penulis mencoba mengkaji dan membahas buku Quranic Studies, Sort and Method of Spiritual Interpretation, khususnya pada bab Hegadic Exegesis, dengan mencari sumber rujukan yang mendukung tujuan penulisan ini. Nah, adapun kajian terdahulu dalam sebuah penelitian yang berjudul Otentitas Al-Quran, Perspektif John Swansburg, yang mana penelitian ini membahas tentang pandangan John Swansburg mengenai otentitas Al-Quran, dan gugatan John Swansburg yang mengatakan Al-Quran ini merupakan imitasi daripada Bible. Kemudian dilanjutkan dengan penelitian yang selanjutnya, yaitu Crystallization of the Quran and Analysis of John Swansburg Theory, yang membahas tentang mengkaji teori John Swansburg tentang kristalisasi Al-Quran yang terbentuk melalui proses lama dan panjang. Kemudian yang terakhir ini sebuah penelitian yang berjudul John Swansburg and History Al-Quran, yang mana ini membahas tentang historitas Al-Quran menurut pandangan John Swansburg dan bagaimana pandangan Swansburg mengenai aspek-aspek kesejarahan tentang Al-Quran. Nah, adapun judul-judul di atas tadi, maka penulis berpendapat bahwa belum ada penelitian yang membahas tentang pandangan John Swansburg mengenai metode penafsiran Al-Quran terdahulu dan pandangan serta metode hegegesis yang digunakan John Swansburg dalam menafsirkan Al-Quran. Oleh karenanya, penulis tertarik untuk meneliti penelitian yang terkait dari poin-poin di atas tadi. Nah, adapun hasil daripada kajian, di mana buku yang sedang dianalisis ini kan berjudul Quranic Studies Sort and Method of Scriptural Interpretation. Nah, buku ini ditulis oleh John Swansburg sendiri. Buku ini diterbitkan pertama kali oleh Prometheus Books pada tahun 2004. Kemudian buku ini memiliki 4 bab yang terdiri dari beberapa pembahasan, yang mana bab 1 itu membahas tentang wahyu dan kanon, yaitu aturan yang bersifat normatif bagi umat. Kemudian bab kedua itu membahas tentang tanda kenabian. Kemudian bab ketiga itu membahas tentang sejarah Arab klasik. Dan yang terakhir bab keempat membahas tentang prinsip-prinsip penafsiran. Nah, bagian yang dianalisis dalam penelitian ini adalah bab yang keempat yang membahas tentang prinsip-prinsip penafsiran. Pada bagian ini terdiri dari 5 sub bahasan. Yang mana penelitian ini sendiri itu berfokus pada sub yang kedua, yaitu Hegadic Exegesis. Pada bagian ini terdiri daripada 39 paragraf panjang beserta kronologi membahas atau memberikan gambaran tentang penafsiran Hegadic itu sendiri menurut John Swansburg gitu. Kemudian di sini ada analisis kajian. Kita tentunya perlu tahu tentang siapa John Swansburg. Di sini John Swansburg ini lahir di Florida pada tanggal 19 Februari 1928 dan beliau ini wafat pada tanggal 10 Juni tahun 2002. Nah, Swansburg ini menyelesaikan studinya di Harvard University. Swansburg sendiri memulai karirnya karir akademiknya pada tahun 1960, yang mana beliau ini menjadi staf pengajar Departemen Sejarah di School of Oriental and Africa Studies. Nah, kemudian menjadi seorang dosen bahasa Arab dalam naungan Departemen Sastra Timur. Swansburg ini tergolong sebagai seorang yang cukup prolific, terbukti dengan banyaknya literatur yang dia tulis. Salah satu karyanya itu berjudul Quranic Studies yang kita kaji pada saat ini, itu tertulis dalam kurun waktu dari tahun 1968 sampai Juli tahun 1972 di Oxford University,
Press. Nah, buku ini menjelaskan tentang asal-usul dan kandungan maupun komposisi Al-Quran, tafsir, dan prinsip-prinsip penafsiran yang dilakukan seorang muslim dalam mengkaji Al-Quran. John Swartzberg ini merupakan orientalis yang terpengaruh oleh ilmu-ilmu sosial barat dan metodologi kajian Bible. Nah, dia menekan fakta bahwa Al-Quran adalah karya sejarah atau rekaman situasi dari budaya Arab pada abad ke-7 dan 8 Masehi. Sehingga bukti lain beliau memiliki fakta fisik yang tidak dapat diterima, katanya. Hal ini dapat dibuktikan dengan besarnya perhatian orientalis dalam mengkaji sejarah komplikasi dan sejarah teks dari Al-Quran. Dan hal ini nampaknya berlandas dari bagaimana cara mereka melacak sejarah Bible dan hanya mengandalkan tulisan manuskrip tip dalam bentuk scroll dan lainnya. Nah, diketahui bahwa secara umum John Swartzberg ini memberikan kritik yang tajam atas kenabian Rasulullah Muhammad SAW dalam Al-Quran. Bagi Jones itu Muhammad itu dianggap menjadi nabi adalah sebuah tiruan atas kenabian Nabi Musa yang dibuat secara teologis untuk membanggakan bangsa Arab, serta menurutnya Al-Quran bukanlah sumber biografi Nabi Muhammad, namun hanya sebagai konsep yang dirangkai sebagai teologi agama Islam tentang kenabian itu sendiri. Oleh karenanya, kritik dan pemikiran Joshua Swartzberg ini sangat bertolak belakang, baik dari kalangan orientalis barat maupun tentunya umat Islam itu sendiri. Nah, berdasarkan dalil dari Al-Quran, Jones ini berkeyakinan bahwa tidak ada perbedaan antara nabi yang satu dengan nabi yang lain, karena dalam keyakinan umat Islam. Namun umat Islam sendiri malah meyakini Nabi Muhammad sebagai Sayyid Mursalin. Nah, menurut John Swartzberg itu Al-Quran mengatakan tidak ada perbedaan antara para nabi, seperti yang tertera dalam Surah Al-Baqarah ayat 285 seperti itu. Malah sebaliknya, menurut John Muhammad itu tidak bisa disamakan dengan nabi yang lain karena derajat Nabi Muhammad itu lebih rendah dari Musa. Maka dalam hal ini Jones berpendapat bahwasanya keutamaan Nabi Musa itu sering dijelaskan di dalam Al-Quran seperti Quran surah An-Nisa ayat 164 di mana Tuhan berbicara langsung di mana Tuhan berbicara langsung dengan Nabi Musa. Kemudian pada surah Al-A'raf ayat 143 ini menunjukkan bagaimana keadaan Musa alaihissalam yang ingin melihat Tuhannya. Kemudian di surah Asy-Syura ayat 10 di mana Tuhan menyuruh kepada Musa dengan firman-Nya dan mukjizat tongkat Nabi Musa, dan hal ini mendasari Jones berpikir bahwa Nabi Musa jauh lebih utama dibandingkan Nabi Muhammad. Selain itu Jones juga memposisikan Nabi Muhammad lebih rendah daripada nabi-nabi yang lain. Nah, terkait penafsiran Joshua Swartzberg yang berpendapat bahwa karya tafsir secara tertulis juga sudah bermunculan sejak abad kedua. Nah, ini dibuktikan dengan banyaknya sastrawan atau para ulama yang memiliki keahlian dalam kebahasaan yang hidup pada zaman itu. Nah, pada zaman itu merupakan masa kejayaan dalam tafsir Al-Quran dengan cara kebahasaan Al-Quran pada kisaran abad ke-2 sampai abad ke-3. Nah, fakta ini menjelaskan bahwa pada masa tabi'in, yaitu sebelum masa At-Tarabi, yang mana mereka telah memulai dalam pelaksanaan kodifikasi kitab tafsir dan pengklarifikasikan secara teratur sesuai dengan masa penyusunannya. Dalam penelitian Jones terkait analisisnya tentang Al-Quran, Jones ini menerapkan metodologi kajian Bible ke dalam Al-Quran. Metodologi ini adalah krisis historis yang mana pada masa itu yang menjadi tokoh adalah pendeta Edward Sale. Beliau merupakan seorang misionaris terkenal dari India. Ia mendesak agar kajian krisis historis Al-Quran ini dilakukan dengan kritik Bible dan merealisasikan gagasan dengan menulis historical development of the Quran dan menjadikan model dalam kajian kritis Al-Quran. Swartzberg ini meneliti serta mengkaji Al-Quran dengan analisis sastrawi dan pendekatan historis yang dia tawarkan, yang mana berkesimpulan bahwa Al-Quran ini merupakan duplikasi dari teori Yahudi dan Kristen. Karena menurut Jones, Al-Quran ini disusun sekitar 150 tahun setelah Nabi wafat, dan barulah kemudian dijadikan kitab suci yang bersifat mutlak. Nah, John Swartzberg ini menyimpulkan bahwa terdapat
5 prinsip dasar tentang penerapan Al-Quran yang juga telah disebut sebagai tipologi tafsir. Kemudian muncullah Hegadic exegesis. Nah, ini menjadi salah satu tafsir yang menerangkan ayat Al-Quran dengan mengkaitkannya dengan kisah-kisah yang beredar di kalangan masyarakat tengah Persia dan Bizantinum, khususnya dari golongan Yahudi Rabbinik. Tafsir ini merupakan model tafsir pertama di dunia Islam. John Swartzberg ini mencontohkan tafsir Hegadic ini dengan tafsir kayak Muqatil bin Sulaiman dan Muhammad Al-Kalbi, yaitu dengan menggunakan ashabun nujul dan Israiliyat dalam memahami kronologi, maksud, dan hikmah dalam Al-Quran. Adapun tafsir Hegadic ini adalah tafsir yang menceritakan kajian histori dan kemudian tidak menghasilkan suatu kajian hukum di dalamnya. Nah, menurutnya penafsiran ini hanya mempunyai dua istilah tafsiran, yaitu isti'naf, yakni penyimpangan, dan takdim, yakni hiberbatom. Bahkan bukti minimal kosakata teknis ini tidak dapat ditemukan dalam karya-karya pada zamannya. Nah, jadi adapun kesimpulan dari pembahasan di atas, maka kita dapat simpulkan bahwasanya John Swartzberg ini berpandangan bahwa Al-Quran merupakan karya sejarah atau rekaman situasi dari budaya Arab pada abad ke-7 dan 8 Masehi. Dan terkait penafsiran John Swartzberg ini berpendapat bahwa karya tafsir secara tertulis juga sudah bermunculan sejak abad kedua. Nah, ini dibuktikan dengan banyaknya sastrawan atau para ulama yang memiliki keahlian dalam kebahasaan yang hidup pada zaman itu. Dan zaman itu merupakan masa keahlian dalam bidang tafsir Al-Quran dengan berbagai corak kebahasaan. Dan pada kisaran abad kedua dan 3 tentunya. Nah, fakta ini menjelaskan bahwa pada masa tabi'in, yaitu sebelum masa At-Tabari, yang mana mereka ini telah memulai dalam pelaksanaan kodifikasi kitab tafsir dan pengklarifikasian secara teratur sesuai dengan masa penyusunannya. Banyak kritik terhadap pemikiran Jones ini, baik dari berbagai pihak sebagaimana yang dilakukan Fazlur Rahman. Namun meskipun demikian tidak sedikit juga yang terpengaruh oleh pemikiran John Swartzberg ini. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Tentunya banyak kekurangan dalam segi penyampaian maupun penulisan. Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.